Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Kali ini kita akan ceritain lagi film iBoy yang rilis pada tahun 2017. Tidak seperti film bertema hacker lainnya, film ini memiliki jalan cerita yang cukup unik sob. Dimana kisah di film ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki kemampuan meretas tanpa menyentuh perangkat sistemnya. Jadi bisa dibilang dia bisa meretas apapun dengan pengendalian pikirannya. Yoi banget kan? Ya, kemampuannya itu bisa juga dibilang sebagai kekuatan supernya. Jadi kekuatan supernya adalah menjadi seorang hacker. Keren banget kan? Apapun dapat dia retas dengan sangat mudah. Jadi bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Tommy. Dia adalah sosok remaja yang terbilang sangat santuy. Lihat aja tuh ekspresinya. Tommy yang santuy ini juga memiliki seorang teman yang bernama Danny. Danny ini adalah teman Tom sejak dari kecil. Dia selalu membantu Tommy jika Tommy dalam kesulitan. Nah, di sekolah, Tommy naksir dengan seorang wanita bernama Lucy. Namun ya gitu, Tommy masih malu-malu untuk mengungkapkan perasaannya. Dan si bangke satu ini bernama Eugene. Nah, di rumah, Tommy ditemani oleh neneknya bernama Nancy. Kedua orang tua Tommy udah nggak ada lagi cuy. Makanya dia sekarang tinggal bersama neneknya ini. Ketika Tommy berniat akan menemui Lucy ke rumahnya, dia pun melihat ada yang tidak beres. Pintu rumah Lucy tidak dikunci. Rupanya rumah Lucy didatangi oleh para penjahat. Tommy pun langsung masuk ke dalam untuk melihat keadaan. Ternyata Lucy telah diperkosa oleh para penjahat yang ada di sana. Dan alangkah bangsatnya, aksi itu juga mereka rekam. Karena jumlah para penjahat sangat banyak dan Tommy hanya seorang diri, dia pun kabur dari sana dan berniat menelpon polisi. Para penjahat lalu mengejar Tommy. Ketika Tommy sedang menelpon polisi, dia pun ditembak oleh para penjahat itu dan mengenai bagian samping kepalanya. Dari kejadian itu, untungnya Tommy masih bisa diselamatkan, walau harus mengalami koma dalam 10 hari. Ketika dia sadar, Tommy pun melihat neneknya. Kemudian dokter pun menjelaskan kondisi Tommy. Nah, ternyata ketika Tommy ditembak di bagian kepala, handphone yang dia gunakan pada malam itu mengenai peluru. Sehingga fragmen atau serpihan dari komponen handphone juga masuk ke organ kepalanya. Serpihan itu tidak bisa 100% dikeluarkan oleh para dokter karena akan berpengaruh ke saraf otaknya. Namun dokter memberitahu Tommy jika mengalami hal yang tidak biasa, segeralah melapor ke dirinya. Nah, setelah kejadian itu, Tommy pun mengalami hal yang tidak biasa cuy. Kini Tommy bisa mendengarkan komunikasi dari perangkat handphone. Bahkan komunikasi itu bisa didengar Tommy dengan sangat jelas. Transmisi lalu lintas data secara digital juga bisa dilihat Tommy dengan begitu jelas. Hal itu karena serpihan komponen smartphone yang telah menyatu ke saraf otaknya. Jadi seolah-olah Tommy memiliki akses ke server data di seluruh dunia yang tertanam di kepalanya. Dia bisa mengakses data apapun secara digital tanpa menggunakan perangkat apapun. Semua yang dibutuhkan Tommy sudah ada di otaknya. Karena Tommy sudah lama tidak bertemu dengan Lucy sejak kejadian itu, dia pun pergi mengunjungi Lucy. Mereka pun mengobrol satu sama lain. Di sini Tommy sangat menyesal karena tidak bisa berbuat banyak pada malam itu dan tidak bisa melindungi wanita yang sangat dia cintai. Namun Lucy mengerti dengan keadaan itu dan berharap semuanya akan segera membaik seperti sedia kala. Ketika Tommy pulang ke rumah, dia pun mendengar kembali berbagai obrolan yang ada di perangkat seluler. Seperti yang aku bilang tadi, semenjak kecelakaan di malam itu, Tommy bisa merasakan, mendengar, dan melihat transmisi data secara digital. Sehingga Tommy pun menjadi pusing melihat apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena shock, dia pun pingsan. Esok harinya, Tommy pun terbangun seperti biasa. Di hari ini dia berniat untuk pergi ke sekolah. Ketika bertemu dengan Danny, Tommy pun memberitahu Danny kalau Eugene, salah satu teman sekolahnya, terlibat dalam kejahatan di rumah Lucy. Tommy tahu karena jejak smartphone milik Eugene pernah terkoneksi ke wifi di rumah Lucy. Dan waktunya tepat di malam kejadian itu.
Di sini Danny tidak yakin dengan pernyataan Tommy kalau Eugene adalah pelakunya. Di jam praktek, Tommy melihat lalu lintas transmisi data dari smartphone milik teman-temannya ini. Ketika Tommy memata-matai smartphone milik Eugene, Tommy sangat terkejut. Dia melihat sebuah video yang ada di smartphone Eugene, di mana video itu adalah video pemerkosaan Lucy yang mereka rekam di malam itu. Ternyata memang benar, Eugene dan teman-temannya lah yang melakukan kejahatan terhadap Lucy. Karena begitu kesal, Tommy dengan kendali pikirannya membuat smartphone milik Eugene mengalami kejutan listrik, sehingga membuat Eugene terkejut. Karena Tommy sangat mencintai Lucy dan tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Eugene terhadap Lucy, Tommy pun berniat akan membalas mereka semua. Nah, di malam ini, Tommy mulai belajar bagaimana cara meretas sebuah sistem. Dengan kemampuan itu, dia bisa meretas apapun hanya dengan kendali pikirannya. Jadi dengan kemampuannya ini, dia pun bisa menjadi hacker yang tidak ada tandingan. Dia mampu meretas tanpa menggunakan perangkat sistem. Karena telah menguasai segala teknik hacking, Tom pun kemudian mulai meneror Eugene beserta teman-temannya. Dia meretas smart home yang ada di rumah Eugene serta teman-temannya ini, sehingga membuat suasana di rumah itu menjadi sangat horor. Dari aksi itu, Tom juga menemukan salah satu teman Eugene bernama Cass. Terlihat dia sedang mantap-mantap dengan menggunakan tangannya. Anjay banget gak tuh? Aksi itu pun direkam Tommy untuk disebarkan. Di sekolah, ketika seminar kampus sedang berlangsung, di sini Tommy telah meretas laptop presentasi. Dia lalu menayangkan rekaman di proyektor aksi mantap-mantap 5 jari yang dilakukan Cass tadi malam. Teman-teman Cass pun ngakak setengah mati melihat aksinya itu. Cass yang sangat malu lalu keluar dari ruangan tersebut. Nah, karena Tommy tidak ingin orang mengetahui bahwa dia mampu melakukan semua itu, termasuk Lucy, dia pun menggunakan nama iBoy sebagai identitas rahasianya. Tommy dan Lucy kemudian nongkrong ke pinggir danau untuk refresh sejenak, agar trauma yang dialami Lucy segera membaik. Di malam hari, Eugene dan teman-temannya ini berniat mencuri mobil untuk mereka pakai. Ketika berhasil dibobol dan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mobil terkunci secara otomatis. Ternyata itu adalah perbuatan Tommy yang telah meretas sistem di mobil itu. Tommy lalu mengancam Eugene serta teman-temannya ini. Tommy lalu bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian menyerang keluarga Walker dan memperkosa Lucy?" Mobil ini lalu dibuat berasap agar mereka menjadi takut. Karena Cass sangat takut, dia pun memberitahu kalau mereka disuruh oleh seseorang bernama Katz. Dengan kondisi mobil yang akan terbakar, Tommy pun berniat membuat mereka semakin takut. Dan tak lama, Tommy melepaskan mereka dan mobil pun meledak. Tommy yang sudah tahu dalam kejahatan terhadap keluarga Lucy, dia pun kemudian mendatangi Katz untuk balas dendam. Tommy pun lalu meretas smart home di rumah Katz. Dia menampilkan ke layar TV dan memperlihatkan sebuah rekaman yang telah mengencingi mobil kesayangan Katz. Katz pun kaget ya kan? Dia pun segera memeriksa mobilnya itu. Ketika Katz dan anggotanya telah keluar, Tommy pun masuk ke rumah itu dan menghancurkan semua yang ada di sana. Semua perangkat elektronik dibuat hancur oleh Tommy. Lalu dia pun menemukan sebuah penyimpanan sabu-sabu milik Katz. Tommy kemudian mengambil semuanya. Dengan sabu-sabu itu, Tommy pun berniat melancarkan aksi selanjutnya. Dia kemudian meletakkan sabu-sabu itu ke rumah Eugene dan teman-temannya. Sehingga ketika Tom meretas server milik kepolisian, dia melaporkan Eugene dan teman-temannya secara anonim bahwasanya Eugene dan teman-temannya terlibat dalam pengedaran sabu-sabu. Dengan barang bukti yang telah ditaruh Tom ke setiap rumah mereka, Eugene dan teman-temannya pun ditangkap oleh polisi. Sementara itu di sisi lain, Tommy juga meretas akun bank milik Katz dan membuat isi saldonya menjadi 0. Katz yang sedang di ATM menjadi sangat kaget dengan saldonya itu. Karena Tommy alias iBoy telah meresahkan para penjahat yang ada di area itu, bos yang sesungguhnya pun harus turun tangan. Ternyata Katz punya atasan lagi cuy, dan bosnya itu bernama Elman. Tommy pun mulai melancarkan aksinya lagi, dan kali ini dia berniat membakar semua stok narkoba yang dimiliki oleh Katz dan Hillman. Sementara itu nenek Tom yaitu Nancy begitu sangat khawatir dengan keadaan Tommy.
Dia pun bertemu dengan Danny. Nancy meminta bantuan Danny untuk mengawasi Tommy jika ada masalah. Danny dengan santuy mengiyakan permintaan dari Nancy. Sementara itu, Tommy yang telah meretas jaringan satelit, dia pun melacak keberadaan Katz dan Hillman. Setelah dapat, Tommy lalu pergi ke markas mereka. Setelah sampai di sebuah pelabuhan, Tommy berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Di sini, Tommy yang telah menemukan barang haram milik Katz dan Hillman, dia pun dengan penuh kesantuyan membakar barang haram ini. Nah, tiba-tiba Katz dan anak buahnya muncul dan memukuli Tommy secara mendadak. Di sini Tommy hampir saja mati, cuy. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, dia pun membuat suara dengan frekuensi tinggi yang mampu mengganggu pendengaran manusia. Dengan hal itu, Tommy pun berhasil kabur dari tempat ini. Esok harinya, Tommy kemudian bertemu dengan Danny. Danny melihat ada yang aneh pada Tommy. Dan sepertinya Danny sudah tahu kalau orang misterius yang menggunakan identitas sebagai iBoy adalah Tommy sendiri. Tak lama, Danny pun pergi dari sana. Ketika Tommy pulang dan sampai di rumah, tiba-tiba dengan tidak santuy, dia pun ditodong dengan sebuah pistol. Ternyata Elman, si bos mafia, dalang dari semua kekacauan di film ini, telah menunggu Tommy di rumahnya ini. Nenek Tommy yaitu Nancy juga telah disandra oleh anak buah Elman. Ternyata Elman sudah tahu kalau hacker yang menggunakan identitas iBoy adalah Tommy. Tidak hanya itu, Elman juga sudah tahu kemampuan yang bisa dilakukan Tommy, seperti meretas tanpa menyentuh. Semua informasi itu diketahuinya dari Danny. Danny lah yang memberitahu Elman kalau iBoy itu adalah Tommy. Ternyata Danny yang telah mengamati Tommy sudah tahu sejak lama kalau Tommy itu adalah iBoy yang mampu meretas hanya dengan pikirannya saja. Danny adalah teman yang sangat bangke sekali. Dia rela dibayar hanya untuk mengkhianati temannya. Nah, Elman pun menyuruh Tommy untuk meretas sebuah bank dan mengisi saldonya. Di sini Tommy sempat menolak, cuy. Namun Hillman telah menangkap Lucy dan akan membunuhnya jika Tommy tidak menuruti semua perintahnya. Karena telah diancam, mau tidak mau Tommy pun menuruti perintah Elman. Tommy kemudian mulai meretas bank hanya dengan pikirannya saja dan mulai mengisi saldo di rekening Hillman. Tak berapa lama, Elman pun membawa Tommy ke markas mereka. Sementara itu, Lucy yang ditahan oleh Eugene dan teman-temannya, dia pun berhasil lolos dan mengambil pistol milik Eugene. Nah, saat Lucy akan keluar dari tempat ini, tiba-tiba Elman pun telah sampai di tempat ini juga, dan dia juga membawa Tommy. Di sini Tommy dipaksa kembali untuk meretas bank dan mengisi saldo ke rekening Elman. Namun, Tommy juga berusaha untuk meloloskan diri dan menyelamatkan dirinya dan juga Lucy. Tommy juga meretas semua handphone milik para penjahat tersebut dan meledakkan semua handphone milik mereka. Ketika Tommy keluar dari tempat itu, tiba-tiba dari belakang dia pun dipukul oleh Elman dengan sebuah tongkat besi. Karena sangat marah, Elman pun berniat akan membunuh Tommy. Namun tiba-tiba Lucy muncul dan menembak Elman. Elman yang masih memiliki tenaga, dia pun sempat memukul Lucy. Karena Tommy sangat marah dengan apa yang terjadi, dia pun mengumpulkan energi listrik dan mengeluarkannya ke arah Elman. Dan akhirnya Elman pun dapat dihentikan. Elman pun harus mati dari serangan energi yang dibuat oleh Tommy. Nah, beberapa hari kemudian, Tommy pun sadar dari komanya. Di sini, dia ditemani oleh neneknya, yaitu Nancy. Setelah itu, keadaan pun mulai membaik semenjak bos mafia berhasil disingkirkan. Dan kini, daerah tempat tinggal Tommy kembali tenang dan tidak ada lagi kejahatan. Danny, teman yang berkhianat, mencoba untuk meminta maaf kepada Tommy dengan menggunakan uang. Tommy yang punya harga diri, dia pun menolak mentah-mentah uang tersebut. Tidak semua hal bisa dibayar dengan uang, termasuk minta maaf. Tentunya hubungan pertemanan mereka tidak akan sama seperti dulu. Dan faktanya, Danny juga terlibat atas pemerkosaan terhadap Lucy. Dan Danny lah orang yang merekam aksi itu. Nah, sementara itu, Tommy dan Lucy kembali menjalin kisah cinta mereka. Di tempat ini, mereka pun akhirnya bisa kembali tenang. Dan Lucy juga sudah tahu kalau iBoy itu adalah Tommy. Kemampuan Tommy dalam hal meretas juga tidak hilang.
dia masih bisa menggunakan kemampuannya itu untuk hal yang baik. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Nah, itulah alur cerita dari film iBoy. Tidak ada yang aneh-aneh dari alur ceritanya. Semua plot di film ini tersusun seperti air yang mengalir. Ya, cukup seru jika ditonton secara langsung. Jika kalian suka dengan alur cerita di film ini, jangan lupa untuk di komen ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.